Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Ya, hari Senin malam waktu Eropa, berarti hari Selasa dini hari ya, waktu Indonesia. Manchester United akan tandang ke Selhurst Park di kota London, akan menantang tuan rumah Crystal Palace. Dan menurut gua laga ini akan menjadi laga berat ya. Sekalipun di konferensi pers menghadapi pertandingan ini, Erik ten Hag memberikan banyak update positif dari sisi pemain yang kembali memperkuat Manchester United. Lisandro Martinez ya kan dikabarkan sudah kembali, Mason Mount ikut latihan, bahkan seorang Anthony Martial pun juga sudah ikut berlatih. Jadi ada kemungkinan pemain-pemain ini bisa diturunkan. Lalu juga Scott McTominay ternyata cederanya tidak cukup parah ya, artinya tidak segawat yang dibayangkan sebelumnya, yang diperkirakan sebelumnya. Kapten Bruno Fernandes diberikan tanda tanya, tapi Erik ten Hag mengatakan ya kita semua tahu Bruno Fernandes tetap akan berusaha untuk bisa ikut dalam skuad ini. Walaupun demikian ya, gua berpikir laga ini tidak akan mudah. Laga ini akan sangat menantang. Kenapa? Ini dia. 5 pertandingan terakhir dari Crystal Palace, mereka meraih pertandingan terakhir mereka menahan Fulham 1-1 di Hammersmith di Craven Cottage. Tapi 3 pertandingan sebelumnya mereka mampu meraih 3 kemenangan beruntun, bahkan termasuk yang fenomenal mengalahkan Liverpool di Anfield serta menundukkan Newcastle. Jadi form dari Crystal Palace menurut gue sedang dalam situasi yang bagus, dan kekalahan terakhir yang mereka dapatkan itu menghadapi calon juara Manchester City. Jadi memang butuh situasi yang luar biasa, situasi yang spesial untuk bisa menundukkan Crystal Palace, terutama kalau melihat beberapa pertandingan terakhir. Dan kalau gua perpanjang lagi penampilan secara spesifik ya di Selhurst Park, di kandang dari Crystal Palace, sepanjang tahun 2024 ini mereka hanya 2 kali kalah, yaitu ketika menghadapi Chelsea dan juga menghadapi Manchester City. Disebutkan mereka selalu menang, tidak pernah kalah, ya nggak juga sih. Tapi menurut gue memang butuh permainan yang luar biasa untuk bisa menundukkan Crystal Palace di Selhurst Park. Sementara Manchester United sendiri dari head to head kalau dilihat ya memang ini bukan pertandingan yang pertama, bahkan ini merupakan pertemuan yang ketiga di musim ini, di mana ketika bermain di perempat final EFL Cup kalau tidak salah ke per-8 final babak gugur di EFL Cup Carabao, Manchester United dengan luar biasa menang 3-0 menghadapi Crystal Palace dengan pada saat itu gue ingat ya banyak juga pemain muda yang diturunkan oleh Erik ten Hag, bermain lepas luar biasa. Tapi anehnya di pertandingan selanjutnya, yang benar-benar selanjutnya di Liga, Manchester United secara mengejutkan kalah 0-1 ketika menghadapi Crystal Palace. Ini merupakan formasi yang diturunkan pada saat itu. Rafael Varane, Victor Lindelof, Sofyan Amrabat, gue lingkari Sofyan Amrabat yang dimainkan dalam tanda kutip secara terpaksa di posisi bek kiri. Lalu bagaimana 2 center back digantikan di pertandingan tersebut, ini menunjukkan ketidakstabilan ya dari 2 center back pada saat itu. Lalu juga sisi sayap dari Manchester United, masing-masing Marcus Rashford dan juga Facundo Pellistri, ini keduanya diganti karena memang kurang maksimal di pertandingan tersebut, yang sebenarnya Manchester United tampil dominan, bahkan sangat dominal dari sisi ball possession, dari sisi shots mereka sangat unggul sekali. Tapi bagaimana ketajaman dan juga efektivitas dari serangan, efisiensi juga, ini tidak bagus. Tentu saja di pertandingan tersebut ada kontroversi, termasuk juga gol yang diciptakan oleh Crystal Palace prosesnya. Tapi ya kalau kita lihat secara keseluruhan, atau gue lihat secara keseluruhan, ya memang Manchester United ini intinya tidak mampu menembus gawang dari Crystal Palace. Dan ini hal yang kalau dilihat dari faktor-faktor yang gue sebutkan, Crystal Palace tampil bagus di 5 pertandingan terakhir, hanya sekali kalah. Lalu bagaimana juga Crystal Palace ini di kandang sendiri di tahun ini mereka sangat perkasa, hanya 2 kali kalah menghadapi Chelsea dan juga Manchester City. Ditambah lagi juga ya Manchester United ya, efektivitas di pertandingan terakhir ketika menghadapi Crystal Palace tidak bagus.
sepertinya berat. Peluang untuk Manchester United menurut gue, bukannya gue ingin pesimis, tapi secara realistis, walaupun sekali lagi banyak pemain yang bisa kembali lagi nih memperkuat Manchester United. Ya, di 3 pertandingan terakhir Manchester United meraih 1 kemenangan. Karena ketika menghadapi Coventry, gue ikutkan itu ke partai seri sebenarnya ya. Karena Manchester United tidak bisa menang dalam 90 menit, harus pakai adu penalti. Dan kalau diperpanjang, di beberapa pertandingan terakhir Manchester United ini tidak mampu menang dalam 90 menit. Bahkan ya, partai menghadapi Sheffield United ini merupakan satu di antara sekian pertandingan Manchester United di mana mereka mampu menang dalam 90 menit langsung. Intinya apa? Intinya memang tim dari Erik ten Hag ini, tim asuhan dari Erik ten Hag ini sulit untuk bisa meraih poin penuh di beberapa pertandingan terakhir. Catatan gua ya, selain menghadapi Sheffield United di tanggal 24 April, terakhir kali menang 90 menit itu di awal Maret. Jadi cukup lama sekali. Manchester United selalu saja ada banyak hal, terutama konsentrasi di menit-menit terakhir. Bahkan ketika Manchester United ini sudah mampu unggul dulu, tapi tidak bisa dipertahankan. Nah, ini menurut gua penting. Di sisi lain, ketika menghadapi Bournemouth misalnya, sebenarnya Manchester United punya semangat juang yang bagus, dimana ketika menghadapi Bournemouth mereka tertinggal 2 kali, tapi mereka bisa menyamakan kedudukan. Menghadapi Sheffield pun juga demikian, mereka tertinggal tapi mereka bahkan bisa balik unggul. Namun di pertandingan-pertandingan lain justru sebaliknya. Menghadapi Chelsea mereka sudah hampir menang tapi akhirnya kalah. Menghadapi pertandingan seperti menghadapi Brentford misalnya, menghadapi Liverpool ya kan, termasuk juga menghadapi Burnley, 3 poin sudah di genggaman tapi mereka sia-siakan begitu saja. Ini merupakan catatan penting. Manchester United datang ke Selhurst Park, harus diperbaiki terutama dari sisi konsentrasi. Ini merupakan faktor yang penting. Nah, balik lagi, kira-kira formasi apa nih yang akan diturunkan oleh Erik ten Hag di pertandingan menghadapi Crystal Palace? Dengan kembalinya beberapa pemain inti untuk lini belakang, back kanan, back kiri menurut gue situasinya belum berubah. Gue pikir Diogo Dalot dan juga Aaron Wan-Bissaka akan dimainkan di sana, dimana situasi dari situasi dari Luke Shaw, situasi dari Tyrell Malacia belum bisa dimainkan lah, belum sembuh. Bagaimana dengan posisi back tengah? Lisandro Martinez sudah ikut latihan. Ada spekulasi akankah Lisandro Martinez ini dimainkan ketika menghadapi Crystal Palace atau disiapkan ketika menghadapi Arsenal di pertandingan selanjutnya. Menurut gua, dengan situasi compang-camping di lini belakang dan kalau memang dia sudah ikut latihan, artinya memang situasi fisiknya sudah siap, gua pikir Lisandro Martinez punya peluang sangat besar untuk diturunkan langsung di menit pertama. Kalau tidak, ada Johnny Evans juga yang dikabarkan sudah kembali ya kan. Jadi situasi di center back ini sedikit lebih longgar dibandingkan dengan sebelumnya yang bahkan harus memasang seorang Casemiro yang sebenarnya bukan center back murni ya kan, akan ditandemkan dengan seorang Harry Maguire. Nah, situasinya ketika Lisandro Martinez nanti diturunkan, maka Casemiro bisa dikembalikan ke posisi breaker, dan ini juga berarti Kobbie Mainoo dan Bruno Fernandes bisa didorong bersamaan di posisi nomor 8, lalu kanan dan kiri. Menurut gue di kiri Garnacho ya, karena Marcus Rashford cedera dan tampil nggak bagus di beberapa pertandingan terakhir. Lalu di kanan bisa jadi Anthony ya. Feeling gue Anthony yang akan diturunkan oleh Erik ten Hag. Tapi gue berharap seorang Amad Diallo yang dimainkan dari menit pertama. Kenapa? Begini, Amad Diallo ini penting. Dia musim ini sebenarnya musim pembuktian, sama seperti kayak Facundo Pellistri. Bedanya, gue melihat beberapa pertandingan terakhir ketika Amad Diallo diturunkan, dia tampil bagus tapi sebagai pemain pengganti. Nah, mungkin ini waktunya untuk dimainkan dari menit awal dan dilihat ya bagaimana kompetensi dari seorang Amad Diallo ketika diturunkan dari menit awal. Gaya permainannya ini berbeda dengan Garnacho misalnya ketika dipasangkan di posisi sayap kanan, lalu juga seorang Anthony ketika dimainkan di sayap kanan. Amad Diallo lebih, kalau menurut gue ya, dia lebih ke tengah daripada melebar ke posisi sayap, dan ini merupakan hal yang pembeda juga ya, yang unik jika dibandingkan dengan sayap kanan lainnya yang dimiliki oleh Manchester United. Dan tentu saja di depan ada Rasmus Højlund. Situasi Manchester United di papan klasemen menurut gua dari Liga Champions jelas sudah lupakan, dari Europa League ini juga masih masih sangat berharap dengan FA Cup.
Manchester United bisa lolos ke Europa League musim depan kalau hitung-hitungannya seandainya kalah di FA Cup, tapi mereka bisa finish di peringkat 6. Kalau mereka lepas peringkat 6, maka lepas juga tiket Europa League. Dan ini sesuatu hal yang menurut gue jangan sampai terjadi, dan gue harapkan juga tidak terjadi di Manchester United. Nah, saat ini ketika gue bikin video ini ya, ini belum ada, gue bikin hari ini di Sabtu pagi, ini belum ada pertandingan-pertandingan lain. Manchester United ada di peringkat ke-6 tapi dengan poin yang tipis dengan Newcastle dan juga Chelsea. Artinya apa? Artinya Manchester United harus terus mengumpulkan poin maksimal. Dan tantangan selanjutnya ada ketika menghadapi Crystal Palace di Selhurst Park. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.